Hai semuanya, saya Nus Fabriansyah dan selamat datang kembali di channel Study with Student. Kita masuk di episode 2 di playlist MVJ dengan Laravel. Kita akan membahas tentang pengenalan Laravel. Gitu. Sip ya, jadi yang akan kita bahas itu kurang lebih ada 4. Yang pertama apa itu Laravel, termasuk sejarahnya. Kemudian nanti yang kedua kenapa Laravel itu kok populer gitu. Kemudian nanti yang ketiga fitur unggulan dari Laravel itu apa aja yang ditawarkan. Lalu yang keempat, apa kata mereka atau apa kata developer-developer lain yang menggunakan Laravel sebagai landasan dia membuat sebuah aplikasi website. Gitu, yang pertama apa itu Laravel. Jadi kita akan flashback dulu ke materi saya di pemrograman web dasar. Di situ saya membandingkan native sama framework gitu ya. Oke, jadi kalau framework itu anggaplah proyek. Oke, proyeknya misalnya panen padi. Terus kita itu sebagai programmer atau sebagai petaninya. Terus kalau framework itu mesinnya atau kerangka kerjanya itu dianggaplah mesinnya. Jadi ketika kita menyelesaikan proyek si panen padi ini, kita nggak lagi mikirin, oh kita harus bawa alat ini, oh kita harus mikirin gimana cara nanam padinya, nggak usah. Gitu. Kita tinggal pakai mesin, kita tinggal nurutin si maunya mesin ini gimana, cara ngoperasiin mesinnya. Begitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi kan gitu. Kita tinggal pakai mesinnya, kita tinggal belajar cara ngoperasiin si mesinnya aja. Dan mesinnya ini kalau kita udah operasiin berarti berhasil untuk mengerjakan proyek panen padi kita gitu. Dan Laravel ini termasuk framework. Nah, berarti ibaratkan seperti mesin panen padi ini. Oke, jadi apa itu Laravel? Yang pertama itu Laravel adalah salah satu kerangka kerja yang tadi framework dari bahasa pemrograman PHP yang menggunakan pendekatan MVC, Model View Controller. Oke. Kemudian Laravel adalah kerangka kerja PHP yang pertama kali dirilis pada tahun 2011, tepatnya bulan Juni oleh Taylor Otwell. Nah, ini keren banget nih Bapak ini. Terus sebelum menciptakan Laravel, Otwell ini telah menggunakan berbagai kerangka kerja PHP lainnya. Nah, namun dia merasa bahwa kerangka kerja yang ada pada saat itu masih memiliki beberapa keterbatasan dan kompleksitas yang dapat diatasi. Nah, oleh landasan itu, Bapak Otwell ini memutuskan untuk menciptakan kerangka kerjanya sendiri yang menjadi fondasi bagi Laravel. Gitu. Jadi, Bapak Taylor Otwell ini kalau nggak salah ya, dulunya itu dia pernah pakai CI. Nah, karena di CI itu kok banyak bug atau banyak kekurangannya, banyak keterbatasannya, maka dia bikin Laravel gitu. Dan mulai Laravel populer itu di versi 4 ya, di versi 4 karena pada saat itu Laravel itu mengadopsi komponen-komponen dari Symfony yang dikenal dia itu mempunyai fleksibilitas yang bagus lah. Nah, pada Laravel versi 5 itu memperkenalkan fitur-fitur seperti integrasi dengan cloud seperti Amazon S3, kemudian Rackspace Cloud Storage gitu. Dan sampai saat ini Laravel sampai versi, ketika video ini dibuat itu sampai versi 10. Lumayan ya, lumayan banget. Itu adalah beberapa definisi tentang Laravel dan sedikit tentang sejarahnya. Dan by the way, sebenarnya banyak orang-orang yang bilang kalau kita mau belajar Laravel itu belajar CI dulu atau kode Igniter dulu. Nah, tapi kode Igniter sekarang itu konsepnya udah mirip kayak Laravel. Dia udah pakai Spark. Kalau di Laravel itu kan artisan. Ya nantilah kita belajar ya. Tapi kalau di Laravel itu artisan. Jadi dia udah mendekati seperti Laravel walaupun belum sesempurna Laravel. Jadi kenapa enggak kita langsung ke Laravel kan gitu ya. Walaupun banyak dianggap ini sedikit melangkah lebih jauh. Begitu. Nah, tapi kalau kita mulainya dari CI3 itu bisa. Nah, tapi kan kayak kesannya nggak up to date kan gitu ya. Gitu. Jadi kenapa kita langsung masuknya ke Laravel. Sip, kemudian kenapa kok Laravel ini populer? Nah, yang pertama, kemudahan penggunaan. Jadi Laravel ini dirancang dengan fokus pada kejelasan sintaks dan konsistensi. Jadi nanti jangan kaget kalau di Laravel ini kita dituntut untuk membuat sintaks yang jelas dan konsistensi. Nama, ya terutama nama model ketika kita integrasikan dengan migration, itu kita salah nulis huruf besar kecil aja, nama table kita udah beda. Gitu. Oke, controller kita salah huruf kecil gede aja udah beda namanya. Gitu, makanya itu di
kita dituntut untuk mengetikkan sintaks yang jelas dan kita dituntut untuk konsistensi mengetikkan sintaks tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua, arsitektur yang kuat, memudahkan pola arsitektur MVC. Betul, ini kuat banget memang. Kemudian fitur-fitur kaya dan kuat. Nah, ini seperti yang ditawarkan oleh Laravel itu Eloquent ORM atau Object Relational Mapping. Nah, ini salah satunya. Masih banyak lagi. Kemudian komunitas yang aktif. Nah, ini kalau teman-teman kesulitan, itu banyak banget komunitas yang aktif kayak di Facebook. Bahkan kalau teman-teman jago English ya berarti bisa di forum Laravel kan gitu ya. Banyak banget. Kemudian ekosistem yang kaya. Jadi kalau kita install Laravel itu udah ditambahin komponen-komponen dari vendor lain. Vendor seperti Symfony dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Udah ditambahin sendiri, ekosistemnya kaya. Performa yang baik, betul. Karena belum ada yang ngeluh kayak nggak salah. Ya pasti ada sih, tapi nggak banyak yang ngeluh tentang performa Laravel ini. Dokumentasi yang baik, betul. Karena Laravel ini di website resminya itu mempunyai dokumentasi yang baik. Yang baik itu bukan berarti jelas ya. Karena ya tahu sendiri kalau bahasa programming itu teknikal semua. Gitu. Terus, fitur unggulan apa yang ditawarkan oleh Laravel? Jadi, yang pertama, routing yang ekspresif. Nah, routing ini termasuk mendefinisikan URL, mengarahkan ke controller, atau bisa langsung membuat fungsi sendiri. Gitu. Jadi, kalau di Laravel, itu kita nggak semata-mata nulis alamat website kita, langsung slash apa nggak bisa. Karena path-nya itu didefinisikan di bagian routing. Gitu. Path-nya itu termasuk beberapa metode atau beberapa metode get, put, delete, post gitu. Banyak banget. Terus yang ditawarkan adalah Eloquent ORM gitu, menyederhanakan interaksi dengan database. Jadi kita kalau mau nampilin data itu nggak perlu lagi select from gitu-gitu, nggak perlu. Karena Eloquent ORM ini sudah menyederhanakan interaksi kita dengan database gitu. Jadi simple banget. Blade template, nah ini menuliskan sintak yang bersih dan intuitif pada view gitu. Jadi nanti kalau kita mau nulis script PHP di dalam view kita atau di celah-celah HTML, nah itu kita udah disediain blade template gitu, blade directive namanya, dan masih banyak lagi. Jadi kita nggak lagi nulis buka PHP, tutup PHP, selipin di sini pakai codingan asli PHP, enggak, karena udah dibuat blade template sama si Laravel ini. Keren banget. Bahkan dengan blade template kita bisa bikin layout untuk main-nya, oke, dan kita akan melakukan inheritance dengan layout yang lain. Seru banget. Terus nih tentang autentikasi, karena beberapa sistem autentikasi di Laravel itu siap pakai. Beberapa ya, seperti misalnya login, registrasi, pengaturan profil. Nah itu juga udah ada, kita tinggal siap pakai aja gitu. Misalnya kita bikin sistem login, ya udah ada scriptnya, kita tinggal pakai aja. Registrasi udah ada, pengaturan profil udah ada gitu. Kita tinggal pakai sama penyesuaian aja. Nah dan juga autentikasi di Laravel ini mendukung OAuth sama JWT, Java with Token gitu. Keren banget. Jadi setiap kali kita buka halaman itu tokennya refresh, tapi kita nggak sejauh itu untuk belajarnya. Kemudian migrasi database. Nah ini migrasi ini mengelola struktur database dengan codingan. Keren banget. Jadi kita nanti cuman bikin database, namanya ada, udah sediain tuh database. Kita tinggal ngoding di migration untuk membuat struktur database kita. Sip gitu. Kemudian nanti kita bisa push, kita bisa deploy ke MySQL. Simple banget. Kalau kita mau hapus database-nya, refresh lagi bisa. Gitu. Jadi kita nggak terpaku, misalnya PHP admin kita udah bikin database di situ, terus datanya hilang, waduh gimana, nggak usah repot-repot. Karena untuk Laravel itu sudah bisa melakukan migrasi database. Nanti kita belajar. Kemudian sistem caching. Nah ini, menyimpan hasil query database, hasil komputasi dan lain-lain sehingga mengurangi beban pada server. Jadi nanti misalnya kita bikin, ini salah satu contoh ya, misalnya kita nanti bikin relasi pada table toko sama table produk. Misalnya produk ini milik toko ini, jadi nanti kita bisa tampilin langsung si produknya, kan relasi langsung ke toko apa. Nah itu kita bisa tampilin tokonya. Nah data toko itu nggak dilakukan dengan inner join, left join, right join, nggak. Tapi nanti disimpan ke caching. Nah itu yang membuat beban pada server itu berkurang. Gitu. Keren banget. Kita udah diaturin tuh sama si Laravel. Kita tinggal pakai. Pokoknya aman. Keamanan yang terintegrasi. Nah di Laravel itu ada kayak
XSS atau cross-site scripting, sama CSRF, cross-site request forgery. Jadi secara default di website kita itu udah ada keamanan itu. Oke, kita nggak akan belajar banyak tentang ini, tapi kita nanti pakai pasti. Gitu ya, seiring berjalannya waktu kita tahu bahkan membuktikan fitur-fitur unggulan dari Laravel ini. Oke, kemudian apa kata mereka? Jadi ada banyak ya, kalau teman-teman lihat di website Laravel itu banyak kata-kata programmer yang menggunakan Laravel ini. Termasuk kayak ini nih, si Chris Arthur, developer dari Bang Red apa Bang, ya gitulah ya. Laravel itu sudah seperti full rocket untuk my career atau karir saya dan bisnis saya. Keren banget, seperti roket ya. Saking kencengnya sampai karirnya paling melesat jauh begitu. Dan masih banyak lagi apa kata mereka atau apa kata programmer-programmer, pengembang-pengembang yang menggunakan Laravel dalam mendevelop aplikasi web mereka. Bahkan gak hanya itu, Laravel juga bisa membuat API. Nah, nanti kita juga bakal kembangin setelah playlist ini membuat REST API dengan Laravel. Bahkan nanti ujung-ujungnya kita bisa bikin aplikasi web sama aplikasi mobile yang terintegrasi. Aman. Widih, keren banget ya kayaknya, tapi pelan-pelan teman-teman, gak usah buru-buru. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Next kita masuk ke episode 3, kita akan melakukan instalasi Laravel. Kita akan bikin project baru kita sekaligus buka project baru kita menggunakan Laravel. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Sabriansyah pamit, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits kawan-kawan semuanya.